Om Swastiastu, Om Awiganama Sidam. Baik, perkenalkan saya atas nama Ari Rudika dengan NIM 2412 06 10 18. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi nilai akhir saya dalam mata kuliah komunikasi massa. Adapun hal tersebut juga yang akan saya bahas di dalam video ini, yang dimana ini berkaitan dengan komunikasi massa, yang meliputi pengertiannya, jenis-jenisnya, adapun pengaruhnya terhadap masyarakat. Langsung saja. Jadi, komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan dari satu sumber atau organisasi media kepada audiens yang luas, heterogen, dan tersebar melalui media massa seperti TV, radio, koran, dan internet. Nah, dengan tujuan utama menyebarkan informasi, hiburan, dan mempengaruhi opini publik secara serentak. Seringkali pula ini sifatnya satu arah dan jangkauannya itu luas. Kemudian, media dalam konteks komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan atau penerima pesan tersebut. Yang pertama, jenisnya yakni ada media cetak. Nah, pada abad ke-15, seseorang bernama Johannes Gutenberg menemukan media cetak bergerak dari bahan logam. Dari hasil penemuan ini kemudian membuka jalan bagi penyebar luasan media cetak. Dengan adanya mesin cetak dapat memproduksi teks secara massal. Sebelum mesin cetak ditemukan, buku menjadi barang yang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh bangsawan dan keluarga kerajaan. Jadi orang-orang yang tergolong masyarakat di bawah itu tidak dapat mengakses hal tersebut seperti itu. Dengan adanya percetakan membuat semua orang ini bisa mengakses informasi melalui teks yang diproduksi, salah satunya dalam bentuk surat kabar. Nah, beberapa contoh media massa cetak antara lain seperti surat kabar, majalah, buku, dan dokumen tekstual lainnya. Adapun jenis kedua yakni ada media elektronik. Ini diawali dengan penemuan radio, yang dimana menjadi tonggak sejarah dimulainya media massa elektronik. Stasiun radio pertama ini didirikan di Pittsburgh, New York, dan di Chicago pada 1920-an. Nah, setelah itu negara-negara benua Eropa juga turut mendirikan radio. Pada tahun ini pula, Amerika Serikat memulai siaran televisi berbasis eksperimental. Jadi mereka hanya baru bereksperimen dengan televisi seperti itu. Adapun yang termasuk ke dalam contoh media massa elektronik seperti radio, film, televisi, rekaman audio, dan video. Yang terakhir ada media sosial. Media sosial atau bisa dibilang media online gitu. Cara online dan digital ini untuk menghasilkan, mengirim, dan menerima pesan. Nah, ini disebut dengan media baru atau new media. Istilah ini kemudian mencakup teknologi komunikasi media komputer. Gitu. Sederhananya itu proses transfer pesan dalam komunikasi yang terintegrasi ke dalam jaringan. Contohnya media massa online ini adalah internet yang kita gunakan saat ini. Adapun contoh-contoh dalam isi pesan media massa itu berupa yang pertama berita, yang dimana ini merupakan laporan atau informasi peristiwa, kejadian, atau fakta terkini yang bersifat nyata dan objektif. Nah, ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik tentang apa yang sedang terjadi di dunia, seperti itu. Yang kedua ada iklan. Nah, ini adalah bentuk komunikasi dengan pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk tertentu ataupun layanan, ide, atau acara-acara tertentu seperti itu. Yang tujuannya dimana mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan audiens untuk mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk atau mengikuti acara yang disiarkan. Yang terakhir ada isu-isu viral. Nah, ini mengacu pada topik atau konten seperti video, gambar, atau berita yang menyebar dengan sangat cepat melalui internet dan media sosial. Karakteristiknya ini penyebarannya ini yang sangat eksponensial dalam waktu singkat.
Jadi dalam waktu singkat itu langsung menyebar secara luas seperti itu. Seringkali memicu banyak perhatian dan diskusi secara publik. Nah, pastinya hal itu akan munculkan pengaruh terhadap masyarakat seperti itu. Pengaruh isu media massa ini pastinya sangat kuat terhadap masyarakat karena dapat membentuk opini publik, persepsi, dan perilaku. Adapun dampaknya itu bisa berupa positif, seperti kita mendapatkan informasi baru, partisipasi, perubahan sosial, atau bahkan bisa menjadi dampak yang negatif, yang dimana ini sifatnya memanipulasi, distorsi nilai, dan polarisasi ataupun kecanduan dan juga konflik, tergantung dari framing beritanya tersebut. Kepentingan di baliknya dan literasi masyarakat yang bisa mendorong dukungan kebijakan atau perubahan budaya secara signifikan. Nah, pendapat saya pribadi tentang peran media massa saat ini terhadap isu yang disiarkan, yakni media massa saat ini adalah pedang yang bermata dua. Kenapa saya katakan pedang bermata dua? Karena di satu sisi ia memberdayakan dengan menyebarkan informasi dan mendorong perubahan sosial. Namun di sisi lainnya, ia berpotensi menyesatkan melalui sensasionalisme atau sensasi gitu, dan juga misinformasi dan polarisasi. Nah, kunci utamanya ini terletak pada literasi media, masyarakat, dan integritas insan media itu sendiri. Jadi kita harus pintar dalam memilah-milah informasi yang tersebar di media online seperti itu. Baik, mungkin sekian hal yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan komen.